Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Peradaban, Fakultas Ekonomi Kredit Bisnis, Prodi Akuntansi semester 4. Kami akan membahas materi mengenai penilaian analisis saham. Jadi di sini kelompok kami akan membahas tentang penilaian analisis saham. Lalu di sini ada anggota-anggotanya. Yang pertama itu ada Sabrina Dwi Indriani, lalu Dian Melsa Anggini, Naila Kodikoto, Nita Koirinisa, Muhammad Labik Setiawan, Amara Widya Prastika, lalu Putra Dwi Irawan. Lalu langsung saja ke materinya. Kita akan mengawali dari pendahuluan. Nah, beberapa nilai yang berhubungan dengan saham akan dibahas di sini, yaitu nilai buku atau book value, nilai pasar market value, dan nilai intrinsik. Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten. Nilai pasar merupakan nilai saham di pasar saham, dan nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham. Memahami ketiga konsep nilai ini merupakan hal yang perlu dan berguna, karena dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham mana yang bertumbuh dan yang murah. Dengan mengetahui nilai buku dan nilai pasar, pertumbuhan perusahaan dapat diketahui. Pertumbuhan perusahaan atau growth menunjukkan investment opportunity set atau IOS, atau set kesempatan investasi di masa datang. Smith dan Worth pada tahun 1992, juga Geffert dan Geffert pada tahun 1993 menggunakan rasio nilai pasar dibagi dengan nilai buku sebagai proksi dari IOS yang merupakan pengukur pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang bertumbuh mempunyai rasio lebih besar dari nilai satu, yang berarti pasar percaya bahwa nilai pasar perusahaan tersebut lebih besar dari nilai bukunya. Lalu, mengetahui nilai pasar dan nilai intrinsik dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham mana yang murah, tepat nilainya, atau yang mahal. Nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari perusahaan. Nilai pasar yang lebih kecil dari nilai intrinsiknya menunjukkan bahwa saham tersebut dijual dengan harga yang murah atau undervalue, karena investor membayar saham tersebut lebih kecil dari seharusnya yang dia bayar. Lalu selanjutnya, nilai pasar yang lebih besar dari nilai intrinsiknya menunjukkan bahwa saham tersebut dijual dengan harga yang mahal atau overvalue. Lalu pembahasan yang berikutnya terkait nilai buku dan nilai-nilai lain yang berhubungan. Untuk menghitung nilai buku suatu saham, beberapa nilai yang berhubungan dengannya perlu diketahui. Nilai-nilai ini adalah nilai nominal atau par value, agio saham, additional paid in capital atau in excess of par value, nilai modal yang disetor atau paid in capital, dan laba yang ditahan. Lalu materi terkait nilai nominal. Nah, nilai nominal atau par value dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Kepentingan dari nilai nominal adalah untuk kaitannya dengan hukum. Nilai nominal ini merupakan modal per lembar yang secara hukum harus ditahan di perusahaan untuk proteksi kepada kreditor yang tidak dapat diambil oleh pemegang saham. Kadangkala suatu saham itu tidak mempunyai nilai nominal atau no par value stock. Untuk saham yang tidak memiliki nilai nominal, Dewan Direksi umumnya menetapkan nilai sendiri atau state value per lembarnya. Jika tidak ada nilai yang ditetapkan, maka yang dianggap sebagai modal secara hukum adalah semua penerimaan bersih yang diterima oleh emiten pada waktu mengeluarkan saham bersangkutan. Lalu terkait agio saham merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. Misalnya, nilai nominal saham biasa per lembar adalah Rp5.000 dan saham ini dijual sebesar Rp5.000 per lembarnya. Maka agio saham per lembar adalah sebesar Rp3.000.
Agio saham ditampilkan di neraca dalam nilai totalnya, yaitu agio per lembar dikalikan dengan jumlah lembar yang dijual. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada nilai modal di setor. Nilai modal di setor atau paid in capital merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen atau dengan saham biasa. Nilai modal disetor merupakan penjumlahan total nilai nominal ditambah dengan agio saham. Jika perusahaan mengeluarkan dua kelas saham, yaitu saham preferen dan saham biasa, saham preferen disajikan terlebih dahulu diikuti oleh saham biasa di neraca untuk menunjukkan urutan haknya. Kemudian ada laba ditahan atau retained earnings, merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang tidak dibagi ini diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber dana internal. Laba ditahan dalam penyajiannya di neraca menambah total laba yang disetor. Karena laba ditahan ini milik pemegang saham yang berupa keuntungan tidak dibagikan, maka nilai ini juga akan menambah ekuitas pemilik saham di neraca. Kemudian ada nilai buku. Nilai buku atau book value per lembar saham menunjukkan aktiva bersih atau net asset yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Karena aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Atau dengan rumus nilai buku per lembar sama dengan total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Jika perusahaan mempunyai dua macam kelas saham, yaitu saham preferen dan saham biasa, maka perhitungan nilai buku per lembar untuk masing-masing kelas saham ini lebih rumit dibandingkan jika hanya mempunyai saham biasa saja. Perhitungan nilai buku per lembar saham untuk dua macam kelas saham adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung nilai ekuitas saham preferen. Nilai ekuitas dihitung dengan mengalihkan nilai tebus atau call price ditambah dengan dividen yang di arrears dengan lembar saham preferen yang beredar. Jika nilai tebus tidak digunakan, maka nilai nominal yang digunakan di dalam perhitungan ini agio saham untuk saham preferen tidak dimasukkan, karena pemegang saham preferen tidak mempunyai hak untuk agio ini, walaupun berasal dari saham preferen, sehingga nilai agio ini dimasukkan sebagai tambahan nilai ekuitas saham biasa. Yang kedua, hitung nilai ekuitas saham biasa. Nilai ekuitas saham biasa dihitung dengan mengurangi nilai total ekuitas dengan nilai ekuitas saham preferen. Yang ketiga, nilai buku saham biasa dihitung dengan membagi nilai ekuitas saham biasa dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Kemudian ada contoh 1, suatu perusahaan mengotorisasi untuk menerbitkan saham biasa sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal Rp5.000. Pada tanggal 18 Februari tahun ini, perusahaan mengeluarkan sebanyak 800.000 lembar saham biasa dengan harga Rp8.000. Dari penjualan saham biasa ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar Rp6.400.000.000 yang berasal dari 800.000 dikali Rp8.000. Sehingga dapat diperhitungkan dengan model saham biasa 800.000 dikali Rp5.000 sama dengan Rp4 miliar. Kemudian agio saham biasa 800.000 dikali Rp3.000 sama dengan Rp2.400.000. Dijumlahkan menjadi Rp6.400.000. Pada tanggal 17 November tahun ini, perusahaan membeli balik saham biasa yang beredar sebagai saham treasury sebanyak 100.000 lembar dengan harga pasar sebesar Rp15.000. Nilai total saham treasury adalah saham treasury sama dengan 100.000 dikalikan Rp15.000
sama dengan Rp1.500.000. Kemudian pada tanggal 5 Desember tahun ini sebanyak 20.000 lembar saham Treasury dijual kembali dengan harga Rp17.500 per lembarnya. Dari penjualan saham Treasury ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar Rp350 juta yang dihasilkan dari 20.000 dikali Rp17.500 yang terdiri dari modal saham Treasury 20.000 dikalikan Rp15.000 sama dengan 300 juta. Kemudian agio saham Treasury 20.000 dikalikan Rp2.500 sama dengan Rp50 juta. Total kas yang diterima yaitu Rp350 juta. Kemudian pada tanggal neraca yaitu tanggal 31 Desember tahun ini, posisi saham Treasury perusahaan adalah sebanyak 80.000 lembar, 100.000 lembar pada tanggal 17 November dan dijual 20.000 lembar pada tanggal 5 Desember. Nilai dari saham Treasury ini adalah sebesar Rp1.200 juta yang dihasilkan dari Rp1.500 juta dikurangi Rp300 juta. Saham Treasury ini adalah milik perusahaan, bukan milik pemegang saham biasa, sehingga akan mengurangi total nilai ekuitas. Misalnya laba ditahan untuk akhir tahun ini adalah sebesar Rp550 juta, maka penyajian ekuitas yang nampak di neraca adalah sebagai berikut ini. Ini adalah gambar penyajian ekuitas saham biasa di neraca. Ekuitas pemegang saham, modal yang disetor seperti modal saham, yaitu saham biasa nominalnya Rp5.000 diotorisasi sebanyak 1 juta lembar. Terus kemudian ada 800.000 dikeluarkan dengan harga Rp8.000 dan 720.000 beredar. Total modal sahamnya yaitu Rp4 miliar. Kemudian ada tambahan modal disetor, agio saham biasa, dan agio saham Treasury yaitu Rp5.400.000. Total tambahan modal disetor yaitu Rp50 juta. Jadi jumlahnya Rp2.450 juta. Total modal disetor yaitu Rp6.450 juta. Kemudian laba ditahan menjadi Rp550 juta. Total modal disetor dan laba ditahannya menjadi Rp7 miliar. Dikurangi saham Treasury 80.000 menjadi Rp1.200 juta. Total ekuitasnya menjadi Rp5.800.000. Berikut contoh 2. Dari contoh 1, jumlah saham yang beredar pada tanggal neraca pada tanggal 18 Februari dijual sebanyak 800.000 lembar. Pada tanggal 17 November membeli sebalik sebanyak 100.000 lembar. Total jumlah saham yang biasa beredar totalnya 700.000 lembar. Pada tanggal 5 Desember dijual kembali sebanyak 20.000 lembar. Jumlah saham beredar akhir tahunnya 720.000 lembar. Nilai total ekuitas pada akhir tahun adalah Rp5.800 juta. Karena perusahaan hanya mempunyai sebuah kelas saham saja, yaitu saham biasa, maka nilai buku per lembar saham biasa ini dapat dihitung sebesar 8.056 perak atau Rp5.800 juta dibagi dengan 720.000. Contoh 3. Sama dengan contoh 1, tetapi perusahaan juga mengeluarkan saham preferen pada tahun ini sebanyak 100.000 lembar saham preferen dengan nilai nominalnya sebesar 10.000 dan dividen dibayarkan kumulatif sebesar 7% telah diotorisasi. Sebanyak 80.000 lembar diantaranya telah beredar dengan nilai jualnya sebesar 15.000 per lembar.
Dari penjualan saham preferen ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar 1.200.000.000 dikurangi 80.000 dikali 15.000 yang terdiri dari modal di store, ada modal saham 7% saham preferen nominal 10.000 kumulatif, 100.000 diotorisasi dan 80.000 dikeluarkan dan beredar. Saham biasa nominal 5.000 diotorisasi sebanyak 1 juta lembar, 800.000 dikeluarkan dan 720 beredar, totalnya 4 miliar. Total modal saham yaitu ada 4.800.000.000. Tambahan modal di store ada 400 juta. Agio saham preferen ada 2.400.000.000. Agio saham biasa ada 50 juta. Agio saham Treasure ada 2.850.000.000. Total tambahan modal di store ada 7.650.000.000. Total modal di store ada 550 juta. Jadi laba ditahannya ada 8.200.000.000 dikurangi total modal di store dan laba ditahan dikurangi saham Treasure 80.000, totalnya ada 1.200.000.000. Total ekuitas keseluruhan adalah 7 miliar. Berikut contoh 4. Misalnya lamanya dividen untuk saham preferen yang berada di RS adalah 1 tahun. Nilai ekuitas dari saham preferen adalah sebagai berikut ini. Nilai nominal saham preferen 80.000 lembar saham preferen yang beredar dikalikan 10.000, total 800 juta. Dividen NRS 80.000 dikalikan 7% dikalikan 10.000. Ekuitas saham sama dengan 56 juta. Total ekuitas saham preferen yaitu 856 juta. Nilai buku saham biasa adalah sebesar 8.533 perak per lembarnya, atau 7 miliar dikurangi 856 juta dibagi dengan 720.000 per lembar saham yang biasa beredar. Berikut contoh 5. Jika nilai tebus dari saham preferen disebutkan, maka nilai ekuitas saham preferen ini dihitung berdasarkan nilai tebusnya atau call price, bukannya menggunakan nilai nominalnya. Misalnya nilai tebusannya adalah sebesar 12.500 per lembar, maka nilai ekuitas saham preferen adalah sebesar nilai tebus saham preferen 80.000 per lembar saham preferen yang beredar dikalikan 12.500 sama dengan 1 miliar. Dividen NRS 80.000 lembar dikali 7% dikali 10.000 sama dengan 56 juta. Total ekuitas saham preferen yaitu 1.056 juta. Maka nilai buku saham biasa adalah sebesar 8.256 perak per lembarnya, atau 7 miliar dikurangi 1.056 juta dibagi dengan 720.000 per lembar saham biasanya yang beredar. Nilai pasar. Nilai pasar atau market value berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual oleh perusahaan, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. Nilai intrinsik. Beberapa pertanyaan mendasar sering dilemparkan seperti misalnya, apakah harga saham di pasar mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan? Jika tidak, berapa nilai sebenarnya dari saham yang diperdagangkan tersebut? Seharusnya ini disebut dengan nilai fundamental atau nilai intrinsik. Dua macam analisis yang banyak digunakan untuk menentukan nilai sebenarnya dari saham adalah analisis sekuritas fundamental atau analisis perusahaan dan analisis teknik. Analisis fundamental menggunakan data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan, misalnya laba, dividen,
yang dibayarkan dan penjualan lain sebagainya. Sedangkan analisis teknik menggunakan data pasar dari saham, misalnya harga dan volume transaksi saham. Untuk menentukan nilai dari saham, analisis teknis banyak digunakan oleh praktisi dalam menentukan harga saham. Sedangkan analisis fundamental hanya digunakan oleh akademis. Telah diketahui bahwa analisis fundamental mencoba menghitung nilai intrinsik dari suatu saham dengan menggunakan data keunggulan perusahaan, sehingga disebut juga dengan analisis perusahaan. Untuk analisis fundamental, ada dua pendekatan untuk menghitung nilai intrinsik saham, yaitu dengan pendekatan nilai sekarang atau present value approach dan pendekatan PER. Selanjutnya ada pendekatan nilai sekarang. Pendekatan nilai sekarang juga disebut dengan metode kapitalisasi laba karena melibatkan proses kapitalisasi nilai-nilai masa depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang. Jika investor percaya bahwa nilai dari perusahaan tergantung dari prospek perusahaan tersebut di masa mendatang dan prospek ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aliran kas di masa depan, maka nilai perusahaan tersebut dapat ditentukan dengan mendiskontokan nilai-nilai arus kas atau cash flow di masa depan menjadi nilai sekarang sebagai berikut. Rumusnya P0 sama dengan sigma limit taktor hingga arus kas T dibagi buka kurung 1 plus K tutup kurung pangkatkan T, di mana PO itu nilai sekarang dari perusahaan, T itu periode waktu dari T sama dengan tak terhingga, K itu suku bunga diskonto atau tingkat pengembalian yang diinginkan. Arus kas merupakan komponen di dalam penentuan nilai perusahaan. Arus kas merupakan kas yang diterima oleh perusahaan emiten. Sebagai alternatif dari arus kas, laba perusahaan atau earning juga dapat digunakan untuk menghitung nilai perusahaan. Earning yang diperoleh oleh perusahaan dapat ditahan sebagai sumber dana internal atau retained earning atau dibagikan dalam bentuk dividen. Arus dividen dapat dianggap sebagai arus kas yang diterima oleh investor dengan alasan bahwa dividen merupakan satu-satunya arus pendapatan yang diterima oleh investor. Model diskonto dividen dapat digunakan sebagai pengganti model diskonto arus kas untuk menghitung nilai intrinsik saham. Model diskonto dividen merupakan model untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan mendiskontokan arus dividen masa depan ke nilai sekarang. Untuk menghitung nilai intrinsik, rumusnya sebagai berikut, yaitu P0 sama dengan sigma limit tak terhingga DT dibagi buka kurung 1 plus K tutup kurung pangkatkan T, atau P0 sama dengan D1 dibagi 1 plus K ditambahkan D2 dibagi 1 plus K dipangkatkan 2 dan seterusnya. Selanjutnya, pembayaran dividen tidak teratur. Kenyataannya beberapa perusahaan membayar dividen dengan tidak teratur, yaitu dividen tiap-tiap periode tidak mempunyai pola yang jelas. Bahkan untuk periode-periode tertentu tidak membayar dividen sama sekali. Atau misalnya dalam periode masa rugi atau dalam periode kesulitan likuiditas. Untuk kasus pembayaran dividen yang tidak teratur ini, rumus sebelumnya dapat digunakan untuk menghitung nilai intrinsik saham biasa. Untuk mengilustrasikan penggunaan rumus sebelumnya, misalnya suatu perusahaan membayar dividen selama 5 periode sebagai berikut ini. Diasumsikan bahwa tingkat bunga diskonto adalah konstan sebesar 20% tiap periodenya, maka nilai intrinsik saham ini per lembarnya adalah sebesar P0 sama dengan 1000 dibagikan 1 plus 0,2 ditambahkan 1500 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 2 ditambah 0 ditambah 750 rupiah dibagi 1 plus 0,2 dipangkatkan 4 ditambah 2100 dibagi 1 plus 0,2 dipangkatkan 5, totalnya 3080,63 rupiah. Selanjutnya ada dividen konstan tidak bertumbuh.
Umumnya perusahaan enggan memotong dividen karena pengurangan dividen akan dianggap sebagai sinyal jelek oleh investor. Perusahaan yang memotong dividen akan dianggap mengalami kesulitan likuiditas sehingga perlu mendapatkan tambahan dana dengan memotong dividen. Perusahaan emiten tidak ingin mengeluarkan sinyal seperti ini, sehingga jika tidak sangat terpaksa sekali, biasanya perusahaan tidak akan memotong dividennya. Hal yang paling banyak ditemui adalah perusahaan membayar dividen yang konstan dari waktu ke waktu untuk menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan dalam keadaan stabil. Jika perusahaan membayar dividen konstan yang nilainya sama dari waktu ke waktu, yaitu sebesar D, maka nilai intrinsik harga saham di rumus sebelumnya menjadi P0 sama dengan D dibagi 1 plus K ditambah D dibagi 1 plus K pangkat 2 dan seterusnya, atau P0 sama dengan D dibagi K. Rumus di atas menunjukkan model tidak bertumbuh atau model pertumbuhan nol dari pembayaran dividen untuk menghitung nilai intrinsik saham untuk kasus pembayaran dividen yang konstan sebesar D dengan tingkat bunga diskonto sebesar K. Selanjutnya, di sini ada contoh kedua. Kebijaksanaan dividen suatu perusahaan adalah membayar dividen konstan sebesar 1.000 tiap tahunnya. Jika suku bunga diskonto per tahun adalah 20%, maka nilai intrinsik saham per lembar adalah sebesar P0 sama dengan 1.000 dibagi 0,2. Totalnya yaitu sebesar 5.000. Selanjutnya, pertumbuhan dividen yang konstan. Bentuk lain dari model diskonto dividen adalah untuk kasus dividen yang bertumbuh secara konstan, yaitu dengan pertumbuhan sebesar G. Jika dividen periode awal adalah D0, maka dividen periode ke-1 adalah D0 dalam kurung 1 plus G tutup kurung, dan periode kedua adalah sebesar D0 dalam kurung 1 plus G tutup kurung kalikan dalam kurung 1 plus G tutup kurung, atau D0 dalam kurung 1 plus G, dan seterusnya. Untuk kasus pembayaran dividen yang bertumbuh secara konstan ini, rumus nilai intrinsik saham menjadi P0 sama dengan D0 dalam kurung 1 plus G tutup kurung dibagi 1 plus K plus D0 dalam kurung 1 plus G tutup kurung pangkat 2 dibagi dalam kurung 1 plus K tutup kurung pangkat 2 ditambah D0 dalam kurung 1 plus G tutup kurung pangkat X per 1 plus K pangkat X. Rumus ini dapat disederhanakan menjadi P0 sama dengan D0 dalam kurung 1 plus G tutup kurung per dalam kurung K min G tutup kurung. Untuk D1 sama dengan D0 dalam kurung 1 plus G, maka menjadi P0 sama dengan D1 per dalam kurung K min G tutup kurung. Rumus di samping disebut dengan model pertumbuhan konstan atau constant growth model. Rumus ini juga dikenal dengan model Gordon karena Myron J. Gordon merupakan orang yang mengembangkan dan mengenalkan model ini. Asumsi dasar dari model ini adalah K sebagai suku bunga diskonto harus lebih besar dari G yang merupakan tingkat pertumbuhan dividen. Jika K lebih kecil dari G, maka nilai intrinsik saham menjadi negatif yang merupakan nilai tidak realistis untuk suatu saham. Demikian juga jika nilai K sama dengan G, maka K min G akan sama dengan 0, dan akibatnya nilai intrinsik saham akan sangat besar sekali, bernilai tak berhingga yang juga merupakan nilai tidak realistis untuk suatu saham. Kemudian untuk contoh, tahun ini perusahaan emiten membayar dividen sebesar Rp1.000. Seorang investor menginginkan return atau tingkat pengembalian sebesar 20% per tahunnya dan mengharapkan dividen dibayar dengan pertumbuhan sebesar 5% per tahunnya. Nilai intrinsik saham yang diperkirakan dapat dihitung sebesar P0 sama dengan D1 per K min G sama dengan Rp1.000 dikurangi dalam kurung 1 plus 0,05
dibagi dengan 0,2 min 0,05 yang akan menghasilkan nilai Rp7.000. Jika harga pasar saham ini per lembarnya adalah sebesar 5.000, maka harga pasar saham ini merupakan harga yang murah atau undervalued karena harga pasarnya lebih rendah dari harga seharusnya atau nilai intrinsik yang diperkirakan. Sebaliknya, jika harga pasar per lembar saham ini adalah sebesar Rp8.000, maka harga pasar ini merupakan harga yang mahal atau overvalued karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga seharusnya yang diperkirakan. Rumus sebelumnya menunjukkan hubungan antara harga saham seharusnya atau nilai intrinsik dengan dividen per lembar atau D1 jika tingkat bunga diskonto atau tingkat pengembalian yang diinginkan dan pertumbuhan dividen sebagai berikut. 1. Hubungan antara harga saham seharusnya atau nilai intrinsik dengan dividen per lembar adalah positif, yaitu semakin besar dividen yang dibayarkan, maka semakin besar harga dari saham. Yang kedua, hubungan antara harga saham seharusnya atau nilai intrinsik dengan pertumbuhan dividen adalah positif, yaitu semakin besar pertumbuhan dividen, maka semakin besar juga harga dari saham. Yang ketiga, hubungan antara harga saham seharusnya dengan tingkat bunga diskonto adalah negatif, yaitu jika semakin besar tingkat bunga diskonto, maka semakin kecil juga harga dari saham. Untuk contohnya, jika investor menginginkan tingkat pengembalian sebesar 25%, maka nilai intrinsik saham adalah P0 sama dengan Rp1.000 dikurangi (1 plus 0,05 tutup kurung per 0,25 dikurangi 0,05 yang akan menghasilkan nilai Rp5.250. Contoh selanjutnya, pertumbuhan dari dividen sebesar 5% diperkirakan akan terjadi mulai tahun kelima. Sebelum tahun kelima diperkirakan perusahaan akan membayar dividen yang konstan sebesar Rp1.000 per tahunnya. Jika tingkat pengembalian yang diinginkan adalah sebesar 20% per tahunnya, maka nilai intrinsik saham yang diperkirakan adalah sebesar. Dari perhitungan tersebut akan menghasilkan nilai sebesar Rp5.964,50. Bagian pertama dari perhitungan di atas menunjukkan perhitungan nilai sekarang dari arus dividen konstan sebesar Rp1.000 per tahun selama 4 tahun pertama. Bagian kedua dari perhitungan di atas menunjukkan nilai sekarang dari pertumbuhan dividen sebesar 5% per tahunnya mulai tahun kelima dan seterusnya atau sampai infinity. Bagian kedua ini dihitung dengan cara mendiskontokan semua arus dividen mulai tahun kelima dan seterusnya ke awal tahun kelima atau ke akhir tahun keempat dengan menggunakan rumus sebelumnya, dan kemudian menilai sekarang kan nilai diskonto akhir tahun keempat tersebut. Jika digambarkan, proses ini tampak sebagai berikut. Untuk periode tahun pertama akan menghasilkan nilai diskonto sebesar 833,33. Untuk tahun kedua sebesar 694,44. Tahun ketiga 578,70. Dan tahun keempat akan menghasilkan nilai sebesar 482,25 yang dijumlahkan hasilnya menjadi 2.588,73. Dan untuk tahun kelima dan seterusnya, maka menggunakan rumus atau perhitungan seperti 1000 dikalikan (1 plus 0,05 per (0,2 dikurangi 0,05) yang menghasilkan nilai 7.000. Kemudian 7.000 dibagi dengan 1 plus 0,2 pangkat 5 yang menghasilkan nilai 3.375,77 dan menghasilkan nilai PO sebesar
Rp5.964,50. Selanjutnya, harga jual akhir. Model diskonto dividen mengasumsikan bahwa arus dividen sifatnya adalah infinity, yaitu dividen dibayar terus sampai periode tak terhingga. Investor yang menyukai dividen dan tidak akan menjual sahamnya akan menerima arus dividen seperti yang diasumsikan di atas. Akan tetapi, tidak semua investor menyukai dividen dan akan memegang saham selamanya. Investor seperti ini biasanya mementingkan capital gain dibandingkan dividen. Keuntungan modal adalah keuntungan penjualan saham akibat selisih dari harga jual saham dengan harga belinya. Untuk investor seperti ini, harga jual akhir yang diterima perlu dipertimbangkan sebagai arus kas yang harus masuk ke dalam rumus model dividen diskonto sebelumnya. Jika investor menjual sahamnya pada periode ke N sebesar Pn, maka rumus nilai intrinsik saham dapat dituliskan sebagai PO sama dengan D1 per 1 plus K plus D2 per 1 plus K pangkat 2 plus DN per 1 plus KN pangkat N plus PN per 1 plus K pangkat N. Nilai PN merupakan nilai harga jual dari saham atau disebut dengan nilai terminal, yaitu nilai akhir yang diterima oleh investor. Contoh 6, investor memperkirakan bahwa perusahaan akan membayar dividen konstan selama 3 tahun. Dividen tiap lembar saham untuk tahun sekarang adalah sebesar Rp500. Setelah itu diperkirakan bahwa pertumbuhan dividen akan menurun, sehingga setelah menerima dividen pada tahun ketiga, investor akan menjual saham tersebut dengan harga sebesar Rp12.000. Harga saham yang ditawarkan sekarang adalah Rp5.000. Investor ingin mengetahui nilai intrinsik dari saham ini untuk menentukan apakah membeli saham ini merupakan investasi yang menguntungkan. Dengan asumsi bahwa suku bunga diskonto adalah konstan sebesar 20% tiap tahunnya, nilai intrinsik dapat dihitung sebagai berikut, di mana PO sama dengan sigma Rp500 per 1 plus 0,2 pangkat T plus Rp12.000 per 1 plus 0,2 pangkat 3 sama dengan 1053 sekian plus 6.944.000 sama dengan Rp7.997. Dengan demikian, membeli saham sebesar Rp5.000 merupakan nilai yang murah karena nilai intrinsiknya sebesar Rp7.997, lebih besar dari nilai belinya. Dari contoh 1 bahwa suatu perusahaan membayar dividen selama 5 periode sebagai berikut ini. Tingkat bunga diskonto adalah konstan sebesar 20% tiap periodenya. Diperkirakan pada tahun kelima, investor dapat menjual saham ini sebesar Rp5.000. Nilai intrinsik saham ini per lembarnya adalah sebesar P0 sama dengan Rp1.000 per 1 plus 0,2 plus Rp1.500 per 1 plus 0,2 pangkat 2 plus 0 plus Rp750 per 1 plus 0,2 pangkat 4 plus Rp2.100 per 1 plus 0,2 pangkat 5 plus Rp5.000 per 1 plus 0,2 pangkat 5 sama dengan Rp5.090. Nilai jual saham PN sebenarnya juga merupakan nilai-nilai diskonto dari arus dividen-dividen untuk periode-periode selanjutnya, yaitu untuk periode ke N+1 sampai ke periode tak terhingga yang dapat dinyatakan secara matematik sebagai PN sama dengan sigma DT plus 1 per 1 plus K pangkat TN sama dengan DN plus 1 per 1 plus K plus DN plus 2 per 1 plus K pangkat 2 plus D tak terhingga per 1 plus K pangkat tak terhingga. Dengan membagi sisi kiri dan sisi kanan dengan 1 plus K pangkat N, maka persamaan di atas menjadi PN sama dengan 1 plus K pangkat N sama dengan DN plus 1 per 1 pangkat KN plus 1 plus DN plus 2 per 1 plus K pangkat N plus 2 plus D tak terhingga per 1 plus K tak
pangkat tak terhingga. Substitusikan nilai ini ke persamaan, maka akan didapatkan P0 sama dengan D1 per 1 plus K plus D2 per 1 plus K pangkat 2 plus Dn per 1 plus K pangkat N plus Dn plus 1 per 1 plus K pangkat N plus 1 per Dn plus 2 per 1 pangkat 2 pangkat N plus 2 plus D tak terhingga per 1 plus K tak terhingga, atau P0 sama dengan D1 per 1 plus K plus D2 per 1 plus K pangkat 2 plus D tak terhingga per 1 plus pangkat K tak terhingga, yang merupakan rumus yang sama dengan model diskonto dividen. Dengan demikian, hasil dari nilai intrinsik adalah sama baik untuk arus dividen infinity atau arus dividen selama periode tertentu ditambah dengan nilai jual saham bersangkutan. Pendekatan per alternatif selain menggunakan arus kas atau arus dividen dalam menghitung nilai fundamental atau nilai intrinsik saham adalah dengan menggunakan nilai laba perusahaan atau earnings. Salah satu pendekatan yang populer yang menggunakan nilai earnings untuk mengestimasi nilai intrinsik adalah pendekatan PER atau Price Earning Ratio, atau disebut dengan pendekatan earnings multiplier. PER menunjukkan rasio dari harga saham terhadap earnings. Rasio ini menunjukkan berapa besar investor menilai harga dari saham terhadap kelipatan dari earnings. Misalnya nilai PER adalah 5, maka ini menunjukkan bahwa harga saham merupakan kelipatan dari 5 kali earnings perusahaan. Misalnya earnings yang digunakan adalah earnings tahunan dan semua earnings dibagikan dalam bentuk dividen. Maka nilai PER sebesar 5 juga menunjukkan lama investasi pembelian saham akan kembali selama 5 tahun. Selanjutnya yaitu contoh dari price earning ratio. Harga pasar dari suatu saham adalah sebesar 20.000. Laba bersih yang diperoleh perusahaan diperkirakan konstan dari tahun ke tahun sebesar 5.000 per lembarnya per tahun. Besarnya price earning ratio adalah price earning ratio sama dengan 20.000 dibagi 5.000 sama dengan 4 kali. Selanjutnya yaitu ada contoh beberapa price earning ratio untuk perusahaan-perusahaan yang mengumumkan laba interimnya pada tanggal 30 Juni 2007. Yang pertama ada PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka, PT Indosat Terbuka, PT Tunas Baru Lampung Terbuka, PT Timah Indonesia Terbuka, PT International Nikel Terbuka, PT Trimegah Securities Terbuka, PT Astra Agro Lestari Terbuka, PT Aneka Tambang Terbuka, PT Bumi Resorts Terbuka, PT Bank Mandiri Terbuka, PT Bank BCA Terbuka, PT Bank Niaga Terbuka, dan PT Unilever Indonesia Terbuka. Selanjutnya ada contoh dari price earning ratio. Laba bersih per lembar saham yang diestimasi untuk periode selanjutnya S1 adalah sebesar 2.500. Harga pasar saham perusahaan ini adalah 20.000. Investor memperkirakan price earning ratio untuk saham ini adalah 10. Nilai intrinsik saham ini dapat dihitung sebesar P0 sama dengan P0 dibagi S1 dikali S1 sama dengan 10 dikali 2.500 sama dengan 25.000. Karena harga pasar saham ini adalah sebesar 20.000, sedangkan nilai intrinsiknya adalah sebesar 25.000, maka saham ini dijual dengan harga yang murah atau undervalue. Selanjutnya ada rumus price earning ratio dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menderivasinya menggunakan model diskonto dividen. Dengan menggunakan model pertumbuhan dividen yang konstan di persamaan sebelumnya sebagai berikut. P0 sama dengan D1 dibagi K dikurangi G. Rumus price earning ratio dapat diderivasi dengan membagi kedua sisi persamaan di atas dengan nilai S1 sehingga didapatkan P0 dibagi S1 sama dengan D1 dibagi S1 dibagi K dikurangi G. Rumus sebelumnya menunjukkan faktor-faktor yang menentukan besarnya price earning ratio, yaitu price earning ratio berhubungan positif dengan rasio pembayaran dividen terhadap earnings atau D1 dibagi S1. Price earning ratio berhubungan negatif dengan tingkat pengembalian yang diinginkan. Price earning ratio berhubungan positif dengan tingkat pertumbuhan dividen. Selanjutnya ada kesimpulan. Berikut adalah kesimpulan terkait penilaian dan analisis saham. Yang pertama, nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik
Nilai buku menggambarkan aktiva bersih perusahaan menurut pembukuan perusahaan. Nilai buku per lembar saham dihitung dengan membagi total ekuitas dengan jumlah saham yang beredar. Ini menggambarkan nilai aset bersih yang dimiliki oleh pemegang saham. Nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar saham pada saat tertentu, ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham. Nilai intrinsik adalah nilai sesungguhnya dari saham yang dihitung berdasarkan faktor-faktor fundamental perusahaan seperti laba, dividen yang dibagikan, dan aliran kas masa depan. Yang kedua, analisis saham yang murah atau mahal. Jika nilai pasar lebih kecil dari nilai intrinsik, saham dianggap undervalue atau murah, menunjukkan bahwa saham dijual dengan harga lebih rendah dari yang seharusnya. Sebaliknya, jika nilai pasar lebih besar dari nilai intrinsik, saham dianggap overvalued atau mahal, di mana saham dijual dengan harga lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Yang ketiga yaitu pendekatan analisis fundamental. Pendekatan nilai sekarang atau present value approach menggunakan model diskonto untuk menghitung nilai saham berdasarkan proyeksi aliran kas atau dividen masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang. Pendekatan price earning ratio menggunakan rasio antara harga saham dan laba per saham atau earning per share. Price earning ratio membantu menilai apakah saham diperdagangkan pada kelipatan laba yang wajar. Yang keempat yaitu pentingnya dividen. Dividen merupakan komponen penting dalam analisis saham karena menunjukkan kestabilan keuangan perusahaan. Perusahaan yang membayar dividen secara konsisten menunjukkan likuiditas yang stabil dan dapat mengindikasikan prospek yang baik untuk pertumbuhan. Yang kelima, metode untuk menghitung nilai intrinsik saham. Diskonto dividen atau dividen discount model digunakan untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan mendiskontokan arus dividen masa depan. Cocok untuk perusahaan yang konsisten dalam membayar dividen. Model pertumbuhan dividen, constant growth model, menentukan nilai intrinsik saham berdasarkan dividen yang tumbuh secara konstan dengan asumsi tingkat pengembalian lebih besar dari tingkat pertumbuhannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada penilaian saham berdasarkan rasio dan dividen. Saham dengan rasio price earning ratio yang lebih rendah mungkin menawarkan peluang investasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan nilai pasar saat ini. Sebaliknya, saham dengan price earning ratio tinggi mungkin dianggap mahal, meskipun ini juga bergantung pada prospek pertumbuhannya. Secara keseluruhan, penilaian saham membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang nilai buku, pasar, dan intrinsik. Penggunaan pendekatan seperti analisis fundamental, dividen, dan price earning ratio membantu investor menentukan apakah saham tersebut undervalue atau overvalue, serta untuk mengidentifikasi peluang investasi yang menguntungkan. Mungkin itu presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.